Kita hari ini telah melaporkan seseorang diduga warga negara asing dari asal Switzerland, di mana terkait permasalahan yaitu adanya dugaan telah melakukan satu perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dan juga ada dugaan penggelapan, serta yang paling utama adalah dugaan tindak pidana pencucian uang, di mana korbannya jelas klien saya yaitu Ibu Fanny Loren. Dia ini adalah sebagai salah satu direktur utama perusahaan, di mana perusahaan tersebut adalah pemiliknya dia, yaitu apa usahanya, suatu hotel bernama Double Vision View Mansion yang ada di daerah Pererenan, Bandung, Bali. Dan tiba-tiba dalam perjalanan bisnisnya dengan orang tersebut itu melakukan dengan cara upaya-upaya melawan hukum sehingga mengalami satu kerugian yang fantastik, yaitu bernilai hampir kisaran 30 miliar lebih. Makanya kami berharap agar hak-hak klien kita itu betul-betul dilindungi oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, karena beliau sebagai warga negara otomatis kemana dia mau melapor kalau bukan kepada aparat hukum negaranya. Karena ini jelas ini akan ada yang namanya modus-modus yang dilakukan oleh warga negara asing dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, kita sudah puji syukur telah menerima laporan polisi resmi, sehingga kami harapkan pihak kepolisian, terutama di jajaran Polri yang dipimpin nama Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar cepat menindaklanjut ini, tidak pakai lama. Dan saya harapkan juga pada kesempatan ini pihak daripada imigrasi ataupun institusi yang terkait ini juga cepat mengupayakan langkah-langkah hukum, karena jangan sampai orang ini malah kabur dari Indonesia. Nah, ini tambah nanti merunyam atau mempermasalahkan bagaimana caranya untuk suatu proses hukum. Kita ingin orang ini cepat dilakukan proses segera, disangkakan, dan kalau perlu langsung ditahan. Itu yang kita harapkan. Bang, ini kan kerugian 30M lebih ya? Betul. Itu berupa apa aja kalau boleh tahu, Mbak? Itu berupa uang, yaitu dalam bentuk mata uang dolar. Kalau boleh tahu kan kemarin juga sempat ada berita juga dari pihak WNH sempat melaporkan balik ke Lauren sendiri sebenarnya. Melaporkan balik Mbak Loren? Melaporkan kembali katanya atas dasar sempat beritanya tuh ada di CNN, Bang. Karena sempat melaporkan Mbak Loren ke pihak kepolisian yang di Bali. Oke, kalau terkait permasalahan itu bisa kita jawab. Itu juga menjadi satu pertanyaan, karena yang namanya aturan hukum untuk membuat satu laporan, contoh nih, kayak kami ini adalah law firm, ditunjuk kuasa resmi dari klien kami. Kalau ingin melaporkan seseorang, itu harus melakukan satu, klarifikasi. Kedua, somasi, ini wajib. Kalau itu tidak dilaporkan, maka itu masih dalam ranah keperdataan. Tapi kalau sudah diluncurkan yang namanya somasi 1, somasi 2, itu murni diduga adanya perbuatan melawan hukum. Dan itu pun tadi salah satu syarat yang diminta oleh pihak Bareskrim, apakah pernah disomasi. Kami bilang kantor hukum kami sudah melakukan somasi, makanya laporan kami diterima. Nah, terkait permasalahan yang tadi, informasi itu kami akan bertanya nanti kepada pihak polisi, Polres, dan kami akan melakukan upaya perlindungan hukum. Karena apa? Kami duga itu ada kong-kali-kong, ada konspirasi hanya untuk menekan posisinya klien kami. Dan semalam pun penyidiknya sudah saya telepon. Kok bisa langsung diterima LP? Ada apa ini? Sudah saya telepon kemarin. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan itu proses masih jauh.
bagaikan langit dan bumi. Karena apa? Kalau menentukan satu tindakan pidana, selain ada somasi dan klarifikasi, itu harus jelas lokus, tempus, dan dolus. Sekarang logikanya, itu dalam laporan yang tadi tidak sebut, itu dibilang kejadiannya di rumahnya dia. Aneh ya, dengan sangkaan pasal yaitu 372 dan atau 374. Kalau 372 itu kan menyangkut penggelapan dana, betul ya? Dan kalau 374 itu menyangkut penggelapan dalam jabatan. Jabatan apa yang dipakaikan dia sehingga bisa menggelapkan orang tersebut dananya? Ini juga mesti kita clear. Karena apa? Di dalam laporan itu kita juga tidak terima berapa sih nilai yang digelapkan sama klien kami. Kalau memang sangkanya 374, wajib hukumnya menggunakan audit. Wajib. Jadi kalau tidak pakai audit, bagaimana mungkin bisa diduga ada penggelapan dalam jabatan? Itu yang bisa masalah terkait informasi itu. Tapi kedatangan kami ke sini murni laporan pidana. Karena tahapan-tahapan aturan hukum sudah kami lakukan, sehingga puji syukur Barreskrim yang kita tahu sekali, Barreskrim adalah garda terdepan daripada wilayah hukum di Republik Indonesia, dan otomatis penyidik yang ada di Barreskrim orang-orang berkualitas. Nah Mbak, awalnya menyadari adanya penipuan itu mulai kapan? Mulai. Jadi terkait permasalahan itu pada saat klien saya melakukan kewajiban sebagai warga negara membayar suatu pajak. Begitu kita selesai bayar pajak senilai 600 juta sekian, tiba-tiba orang pajak menganggap ini tidak sesuai. Karena yang dilaporkan itu diduga tidak seperti apa yang terjadi, sehingga dia wajib melakukan pembayaran tambahan senilai 2 miliar 14 juta rupiah. Kalau tidak dilakukan itu, maka akan ditingkatkan menjadi investigasi. Rekan-rekan tahulah kalau pajak sudah dinaikkan statusnya jadi investigasi, itu selain juga jadi tersangka, itu bisa juga jadi giselingnya itu apa? Upaya paksa. Nah, karena dia warga negara yang taat akan hukum dan memang dia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, dia bayar itu. Tetapi kita sudah tanya sama orang pajaknya, kok bisa begini sih? Ya nggak apa-apa Pak, nanti minta aja sama orang yang melakukan transaksi di luar negeri. Karena apa? Dia wajib bayar, karena kan dimension itu kan milik perusahaannya dia, milik perusahaan klien kami. Otomatis karena wilayah operasinya di Indonesia, ya kita taat dong akan hukum yang ada di Indonesia. Bang, posisinya sendiri lawan ada di mana Bang? Lawan per hari ini diduga ya, kami dengar ada di Bali, yaitu di Kabupaten Badung. Dan lawan ini berapa kali juga sudah saya somasi segala macam, itu tidak ada itikat sama sekali. Makanya itikat baik ya, artinya mau bagaimana penyelesaiannya itu enggak. Makanya pada hari ini resmi kami laporkan ke Barreskrim. Berarti tidak ada komunikasi terakhir? Komunikasi terakhir sampai detik ini tidak ada, ya tidak ada sama sekali. Tapi dari pihak lawyernya dia itu kami duga itu juga nggak pas kalau memang kita bisa dianggap itu yang namanya komunikasi. Dia hanya menjawab, tapi menjawabnya tidak detail, artinya tidak substansi. Apa sih yang kita minta, apa sih yang kamu mau kasih, itu nggak ada. Nah, pasal yang kita masukkan pada hari ini menurut tadi konseling, hanya sama serse dan segala macam, kita masukkan ke pasal 263 yaitu pemalsuan, dan juga 372 yaitu penggelapan, dan kita kenakan juga pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan kita harapkan juga yang kayak gini-gini nih, yang namanya PPATK, tolong dicek orang-orang macam kayak gini. Jangan-jangan mereka menggunakan alam Indonesia dengan cara-cara melawan hukum. Artinya apa? Mencuci sertu uang yang memang hasilnya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Mbak sendiri mungkin sudah berapa lama kenal dengan Saya dari 2014 sama si
Lukas LS sama LS. Itu kenal langsung kerjasama kah atau sebelumnya sudah ada hubungan? Ini saya garis besarin bukan kerjasama, tetapi murni yang namanya partner atau investasi, bukan kerjasama. Kalau kerjasama berarti ada hak dan kewajiban. Kalau ini tidak ada hak dan kewajiban, dia sifatnya hanya sebagai penyandang dana, hanya sebagai penyandang dana, hanya sebagai penyandang dana, sehingga dana pembangunan yang ada di milik kita itu sudah terlaksana. Yang harusnya dia tidak punya hak untuk melakukan pengalihan hak sewa atau melakukan menarik uang atau memasarkan kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan atau izin daripada pemilik perusahaannya, itu direktur klien kami. Berarti bisa dibilang dari awal tidak ada kecurigaan gimana-gimana sama Lukas? Dari awal tidak ada kecurigaan, munculnya itu pada saat ditegur pajak, bahwa pajak yang kita laporkan itu tidak sesuai, masih ada yang harus dilaporkan lagi. Nah, ternyata ada transaksi yang memang kita tidak tahu, yang harusnya itu wajib masuk ke rekening kita, tapi masih masuk ke rekeningnya milik orang tersebut. Tapi akan bekerja sama PPATK juga nggak sih Bang? Kenapa? Akan bekerja sama PPATK. Disinilah kami harapkan institusi negara yang namanya PPATK untuk mengawasi setiap warga negara asing yang masuk ke Republik Indonesia itu betul-betul niatnya mau investasi murni atau melakukan kejahatan. Nah, Indonesia juga harus menerapkan seperti itu. Artinya apa? Proteksi dong. Kita filter lah. Memang kita negara yang kind, yang ramah, yang memang kita humanis. Tapi juga jangan memasukkan warga negara asing yang memang tanda kutip tujuannya mau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini kita harapkan PPATK berperan dalam hal ini. Udah, yuk.